Survivor Indonesia. Sore hari ini saya sedang berada di Kecamatan Kedung Adem, Kabupaten Bojonegoro, tepatnya di Desa Dayu Kidul. Saya akan mencoba menempuh perjalanan dari Bojonegoro menuju Kabupaten Nganjuk dengan menembus hutan Malangbong melalui Desa Panjang dan Desa Tondo Mulo. Yuk, ikuti perjalanan saya pada sore hari ini. Ini masih berada di Jalan Raya Mlidek atau Jalan Raya Kedung Adem Sukorame. Kondisi Jalan Raya Kedung Adem Sukorame ini sangat representatif. Kalau dulu adalah jalan cor, sekarang sudah ditimpa dengan aspal kosmik. Jadi cukup mulus dan sangat representatif Survivor Indonesia. Nah, sampai di pertigaan Panjang ini saya mengambil jalur belok kanan masuk ke Desa Panjang. Persawahan menuju pusat Desa Panjang. Dan saya sampai di depan Balai Desa Panjang, Kecamatan Kedung Adem, Kabupaten Bojonegoro. Inilah penampakan Balai Desa Panjang dari arah Jalan Raya Kedung Adem tadi. Saya lanjutkan lagi perjalanan menuju Malangbong. Sekarang masih berada di Jalan Desa Panjang. Tampak tugu persaudaraan setia hati teratai, cukup megah. Ini mulai masuk ke Desa Tondo Mulo. Nah, ini adalah Balai Desa Tondo Mulo, Kecamatan Kedung Adem, Kabupaten Bojonegoro. Kondisi jalan sedang dilakukan pengerasan atau diuruk. Barangkali setelah ini akan dilakukan pengaspalan atau mungkin juga pengecoran. Yang jelas kondisi saat ini jalan di Desa Tondo Mulo sedang dilakukan pengerasan. Beginilah kondisi perkampungan penduduk di Desa Tondo Mulo.
sebuah desa yang berada di kaki Pegunungan Kendeng Utara. Kondisi jalan keluar dari desa Tondomulo ini sudah berpaving stone, meskipun kondisinya bergelombang Survivor Indonesia, namun cukup representatif untuk dilalui kendaraan bermotor. Ya, setelah kurang lebih 2 km dari Tondomulo, akhirnya saya menemui jalan dengan kondisi sudah dicor. Meskipun konstruksi cornya ini agak kecil-kecil berkotak-kotak gitu. Entah barangkali ada tujuan tertentu kenapa jalan cor ini dibuat berpetak-petak kecil, semacam sudah cetakan gitu. Sudah mulai memasuki kawasan hutan heterogen di Pegunungan Kendeng Utara. Dibandingkan jalan paving stone tadi, kondisi jalan cor di sebelah selatan desa Tondomulo ini lebih layak atau lebih representatif untuk dilalui kendaraan bermotor. Sangat lancar saya melaluinya. Di depan sana mulai tampak gugusan-gugusan perbukitan yang merupakan kaki Pegunungan Kendeng Utara. Pegunungan yang terbentang panjang mulai dari Jawa Tengah sampai nanti berujung di Karangpilang, Surabaya. Jalannya berkelok-kelok khas jalan yang ada di kawasan pegunungan. Kanan kiri adalah semak belukar di kaki atau tebing perbukitan dari kawasan Pegunungan Kendeng Utara. Kurang lebih 2 km jalan cor tadi sudah putus dan saya kembali melalui jalan dengan paving stone yang bergelombang, sama seperti setelah keluar dari desa Tondomulo tadi. Sore hari ini cukup lengang, cukup sepi. Saya belum menjumpai pengendara lain yang melalui jalur ini, dan setelah 1 km barulah saya bertemu dengan pengendara sepeda motor, sepasang suami istri Parubaya, dan kondisi jalanan sekarang mulai berantakan. Sudah tak ada lagi paving stone, hanya jalan dengan bebatuan yang cukup menguras stamina. Oh ya, jika kawan-kawan bukan petualang dan tidak menyukai tantangan, saya tidak merekomendasikan kawan-kawan untuk melalui jalur Kedung Adem Malangbong ini. Sekali lagi dibutuhkan nyali dan skill mengendarai kendaraan bermotor di atas rata-rata. Karena setelah lepas dari desa Tondomulo tadi, jalanan cukup menantang. Tidak ada paving stone, tidak ada cor, tidak ada aspal, hanya bebatuan dengan kontur jalan yang bergelombang dan berkelok-kelok. Sekali lagi, ini sangat membutuhkan
stamina prima dan sangat membutuhkan nyali yang besar survivor Indonesia. Kondisi jalanan yang menantang ini pun harus dilalui dengan turunan dan tanjakan yang cukup tajam, sehingga sekali lagi benar-benar dibutuhkan stamina yang prima. Masih cukup jauh letak dari dusun Malangbong survivor Indonesia, sementara jalanan yang saya lalui juga masih sangat menantang, penuh dengan kelokan, dengan kondisi yang bergelombang. Beberapa kali saya harus turun dari kendaraan bermotor ketika menjumpai jalanan yang kondisinya memang tidak memungkinkan untuk saya lalui dengan kecepatan tinggi. Nah, akhirnya saya menjumpai lagi jalan dengan cor. Akan tetapi ini sepertinya adalah jalan lama atau cor lama yang kondisinya juga sangat-sangat menyulitkan bagi kendaraan bermotor. Saya menjumpai ibu-ibu penggembala sapi luar biasa di tengah belantara seperti ini. Seorang perempuan menggembalakan sekitar 12 ekor sapi tadi, seorang diri pula. Beginilah memang khas nyali orang-orang pegunungan. Mereka bisa menggembala jauh dari perkampungan masuk ke tengah belantara hutan heterogen seperti ini. Ini adalah turunan yang sangat tajam, kawan-kawan, sehingga saya agak kesulitan mengendalikan laju sepeda motor saya. Dan perlu kawan-kawan ketahui, saya tidak menggunakan kendaraan jenis trail ya. Saya mengendarai sepeda motor Honda PCX. Namun ternyata cukup tangguh jenis kendaraan ini, meskipun saya harus menembus jalanan yang terjal di tengah belantara seperti ini. Mulai memasuki hutan heterogen yang lebat, beda dengan tadi. Jika saya tidak salah menerka, ini adalah lereng Gunung Sili. Gunung Sili adalah gugusan bukit yang ada di kawasan Pegunungan Kendeng Utara. Di lereng sebelah utara Gunung Sili ini masuk Kabupaten Sidoarjo, sementara lereng sebelah selatan Gunung Sili masuk wilayah Kabupaten Nganjuk, dan lereng sebelah timur dari Gunung Sili ini ikut Kabupaten Jombang dan Kabupaten Lamongan. Jadi Gunung Sili ini sangat unik. Ia menjadi tapal batas dari 4 kabupaten. Sekali lagi, di sisi barat dan utara terdekatnya adalah Kecamatan Kedung Adem, di sisi timur laut dan tenggara terdekatnya adalah Kecamatan Sukorame di Kabupaten Lamongan dan Kecamatan Pelandaan di Jombang. Sementara di lereng sebelah selatan terdekatnya adalah Kecamatan Ngeluyu, Kabupaten Nganjuk. Kondisi jalanan di lereng Gunung Sili ini sudah dicor,
sehingga laju kendaraan saya sangat lancar. Dan di kejauhan sana tampak ladang jagung. Biasanya kalau sudah ada ladang seperti itu, tidak jauh lagi saya sudah bisa menemukan perkampungan penduduk. Mudah-mudahan tak jauh di depan sana desa Malangbong sudah dekat. Cuaca pada sore hari ini sangat terik sehingga sedikit menguras stamina juga. Saya masih berkelok-kelok di lereng Gunung Sili. Tadi barusan saya berpapasan dengan seorang pencari kayu, bapak-bapak. Pak Robaya begitu membonceng sebongkok kayu bakar, masih di lereng sebelah utara Gunung Sili, sebuah gunung kecil atau lebih tepatnya adalah perbukitan di kawasan pedalaman Pegunungan Kendeng Utara. Hutan heterogen yang terdiri dari bermacam-macam jenis flora khas dari hutan tropis. Dan benar, Survivor Indonesia, akhirnya saya sampai di gerbang Dusun Malangbong. Tampak berdiri dengan megah, tugu persaudaraan setia hati teratai, menunjukkan bahwa Dusun Malangbong ini barangkali adalah basisnya dari perguruan tersebut. Dusun Malangbong sebenarnya masuk Desa Panjang, Kecamatan Kedung Adem, Kabupaten Bojonegoro. Jadi jika tadi kita melewati, terjadi lompatan dari Dusun Panjang, maksud saya dari Desa Panjang menuju Dusun Malangbong, karena di tengah-tengah antara Panjang dan Malangbong ini ada Desa Tondomulo. Entah dahulu bagaimana ceritanya sehingga Dusun Malangbong ini masuk Desa Panjang, bukan masuk Desa Tondomulo. Padahal secara letak geografis Dusun Malangbong ini berada tepat di selatan Desa Tondomulo, sementara Desa Panjang berada di sebelah utara Desa Tondomulo. Barangkali dulu ada pertimbangan khusus dari pemerintah Kabupaten Bojonegoro. Saya mencoba masuk ke perkampungan Dusun Malangbong. Ini adalah makam umum di sebelah kanan saya, dan di depan itu adalah bangunan sekolah dasar. Iya, Sekolah Dasar Negeri Panjang 3, Kecamatan Kedung Adem, Kabupaten Bojonegoro. Sekolah dasar ini terletak di tengah perkampungan penduduk Dusun Malangbong. Luar biasa, bangunannya cukup megah, dan yang membuat saya salut, di tengah-tengah desa di pedalaman Pegunungan Kendeng Utara ini, sang saka merah putih berkibar-kibar di udara, menunjukkan bahwa jiwa nasionalisme dan jiwa patriotisme rakyat Indonesia itu tidak pernah luntur meskipun berada di pedalaman Pegunungan Kendeng Utara. Saya berbalik kanan dan akan melanjutkan perjalanan menuju Kabupaten Nganjuk, tepatnya menuju tapal batas antara Kabupaten Bojonegoro dan Kabupaten Nganjuk.
sampai nanti saya sampai di titik akhir proyek pengecoran jalan yang sudah dilakukan oleh Kodim 0810 Nganjuk yang menghubungkan Desa Bajang di Kecamatan Ngluyu Kabupaten Nganjuk dengan Dusun Malangbong ini. Namun sayangnya proyek pengecoran tersebut terhenti hanya sampai di tapal batas kedua kabupaten, menyisakan jarak sekitar 1,5 kilometer menuju Dusun Malangbong yang secara administrasi sudah ikut Kabupaten Bojonegoro. Ya, saya mulai keluar dari Dusun Malangbong ini, Survivor Indonesia, menuju ke arah selatan, menembus hutan lebat tadi, dan akan melanjutkan petualangan sampai nanti di titik batas 2 kabupaten. Sampai di sini kondisi jalan sudah tidak berpaving, bahkan juga tidak ada bebatuan, hanya jalanan tanah yang tentu saja akan membuat petualangan baru akan dimulai lagi. Ya, seperti ini kondisinya Survivor Indonesia. Ini bukan di pedalaman Papua, bukan di pedalaman Kalimantan, tetapi ini nyata ada di pedalaman Pulau Jawa. Dusun Malangbong, Desa Panjang, Kecamatan Kedung Adem, Kabupaten Bojonegoro, menuju tapal batas Desa Bajang, Kecamatan Ngluyu, Kabupaten Nganjuk. Kondisi jalan sangat menantang, sangat membutuhkan stamina yang lebih prima dibandingkan tadi ketika perjalanan saya mulai dari Kedung Adem menuju Malangbong. Beberapa kali saya harus turun dari kendaraan jika menemui kondisi jalan yang memang sangat-sangat sulit. Seperti inilah kondisi jalan lepas Desa Malangbong menuju Desa Bajang. Bisa dibayangkan bagaimana jika musim penghujan. Jalanan yang saya lalui ini adalah jalanan dengan kondisi belum ada paving, belum ada aspal. Jadi masih asli tanah konturnya dengan keadaan bergelombang dan turunan yang sangat curam. Setelah menempuh perjalanan sejauh 1-1,5 kilometer, akhirnya di depan sana tampak titik akhir dari jalan cor. Jalan yang bulan lalu diresmikan oleh Komandan Korem setempat di Kabupaten Nganjuk. Di depan sana pula adalah pembeda kondisi jalan di tapal batas 2 kabupaten, Kabupaten Bojonegoro dan Kabupaten Nganjuk. Ya, saya berhenti tepat di titik akhir jalan cor. Sekaligus titik inilah yang menjadi tanda
batas antara Kabupaten